Nah, rata-rata kegagalan itu masih di level 1. Nah, saya mau sampaikan faktor penyebab utama di level 1 ini gagal, tidak berhasil. Yang pertama adalah Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana memulai bisnis dan mengembangkannya. Nah, ini sepertinya cukup panjang ya sahabat. Kenapa? Karena saya ingin Anda akan dapat gambaran utuh. Saya tidak sekedar sharing tentang ilmu, tapi ini sharing tentang pengalaman. Apa yang saya jalani, bagaimana saya jatuh bangun dalam dunia bisnis, dan yang terakhir dalam membangun Hawa Gym Group atau Master Group Indonesia, bagaimana saya ngawalinya sejak 1 Agustus 2001 hingga hari ini, cara saya mengembangkannya saya akan sharing kepada sahabat semua. Oke, kita lanjutkan. Kali ini bahasannya masih di level 1, fondasi penuh ketidakberaturan gitu ya. Kita akan melanjutkan bahasan berikutnya. Oke, sahabat, buku ini adalah Good to Great, Jim Collins. Dalam buku ini dikutip ketika berbicara tentang bagaimana perusahaan yang baik menjadi hebat, disorot tentang CEO-nya, leadernya, pemimpinnya. Ternyata dari hasil risetnya itu ada 2 syarat leader perusahaan-perusahaan hebat ini. Yang pertama adalah professional will. Ya, professional will. Ada kemauan kuat untuk terus menjadi profesional gitu ya. Ada kemauan kuat untuk terus menjadi profesional, bukan sudah profesional. Kemudian yang kedua adalah personal humility gitu ya. Ada sebuah kerendahan hati. Ya, ini sangat kuat kaitannya, sangat erat bagaimana mental seorang pebisnis gitu. Saya tegaskan kembali bahwa bahasan kita masih kaitannya tentang di level pertama, fondasi penuh ketidakberaturan. Dalam pengalaman saya, beberapa tahun lalu saya diminta menjadi mentor keliling ke seluruh Indonesia, sharing pengalaman saya membangun Hawa Gym Group Indonesia kepada para startup, para pemula yang masih mulai bisnis gitu. Ternyata saya amati, kesimpulan saya dari apa juga yang saya alami, ada 3 faktor besar di level ini gugur gitu. Ingat ya sahabat, bahwa di 2 tahun pertama 50% bisnis itu gagal, kolaps. Bahkan riset terakhir di 1 tahun pertama 90% gagal. Nah, rata-rata kegagalan itu masih di level 1. Nah, saya mau sampaikan faktor penyebab utama di level 1 ini gagal, tidak berhasil. Yang pertama adalah persoalan mental. Ya, mental ini atau mindset, pola pikir itu sangat penting sahabat. Bagaimana mungkin Anda ingin membangun sebuah bisnis, perusahaan yang sangat besar kalau mental Anda masih pedagang gitu ya. Mentalnya tidak mempersiapkan ini membangun perusahaan. Mentalnya sering punya mental pola pikir negatif. Mindsetnya mindset pecundang. Mindset bukan pejuang dan seterusnya. Maka mindset ini menjadi faktor penting suksesnya Anda di level 1 ini. Nah, yang kedua adalah tidak menguasai bisnis Anda gitu ya. Jadi expert ini menguasai bisnis itu tolak ukurnya kurang lebih Anda melakukannya 10.000 jam. Oke, berarti kalau 10.000 jam itu sahabat, kalau Anda katakanlah pernah bekerja di bidang tertentu gitu ya, Anda expert
bisa disebut expert ketika Anda kerjanya berarti kalau 8 jam kerja kurang lebih minimal 3,5 tahun. Itu saya ketika dulu gagal Krismon, saya di dunia fitness gitu ya. Saya kan mencari batu loncatan ini, kerja di perusahaan fitness gitu ya. Itu plus minus juga 3 tahun sampai 3,5 tahun. Niat awal saya bukan cari uang. Uang ini saya anggap bonus, tapi niat saya belajar. Saya harus paham banget seluk-beluk tentang fitness ini. Tentang produk knowledge-nya, tentang kompetitornya, tentang pasarnya, tentang banyak hal. Nah, sehingga ini cukup penting ketika Anda menguasai bisnis yang akan Anda jalankan. Anda tidak boleh ikut-ikutan. Karena sekarang lagi ngetren, ikut-ikutan, wah pasti gagal. Follower itu sulit gitu ya. Kan sering sekali ya, dulu zaman waktu internet, rame internet, orang-orang pada ikut internet tanpa tahu ilmunya. Air isi ulang tanpa tahu ilmunya, karena rame sampai ganggang banyak orang buka air isi ulang gitu. Terus konter handphone dan lain-lain sebagainya. Padahal bisnis itu terus berubah, apalagi dengan adanya disruption, shifting, dan tantangan berat hari ini dengan COVID-19 ini. Nah, sehingga faktor kedua ini sangat mempengaruhi kesuksesan Anda di level 1 ini. Yaitu Anda harus paham sekali di bisnis yang Anda jalankan. Tolak ukur paham itu adalah 10.000 jam keahlian Anda di bidangnya. Yang ketiga adalah, ini yang cukup penting. Bisa jadi bisnisnya bagus gitu ya. Kalau yang kedua tadi, faktornya karena Anda tidak menguasai, bisa jadi jualannya nggak laku. Bisa jadi produknya tidak diminati. Bisa jadi servis Anda tidak memuaskan. Bisa jadi konsumen tidak puas dan seterusnya. Sehingga gagal secara omset, secara cash flow, secara profit. No profitable. Yang ketiga ini bagus. Anda mindsetnya sudah bagus, Anda menguasai bidangnya, sangat expert gitu ya, sehingga produknya laku, sustainable, terus meningkat gitu ya. Tapi ada faktor terbesar, yaitu apa? Gengsi Anda cukup tinggi. Gaya hidup Anda melebihi dari kondisi yang sebenarnya. Sudah saya singgung di periode yang kedua, di video sebelumnya. Pentingnya bahwa kita harus hidup satu level di bawah kondisi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau gengsi Anda tinggi, gaya hidup Anda tinggi, setiap hari pebisnis ini pegang uang, ya, omset tiap hari dapat jualan, bisa 500.000, bisa 1 juta atau 2 juta atau bahkan lebih. Anda melihatnya tiap hari ada uang, pegang uang. Anda merasa ini uang Anda. Sehingga gaya hidup Anda juga naik. Semestinya Anda masih selayaknya hanya bisa naik sepeda motor. Karena profit Anda misalnya 1 bulan baru 5 juta misalnya. Net profitnya gitu. Sehingga biaya hidup Anda nggak boleh lebih dari 5 juta. Tapi Anda karena gengsi, karena gaya hidup tinggi, akhirnya Anda harus kredit mobil. Padahal kredit mobil angsurannya misalnya sudah 3,5 juta atau 4 juta. Lah, sementara net profit hanya 5 juta, sisa 1 juta dimakan kan nggak cukup gitu. Otomatis tergerus, termakanlah tidak hanya profitnya tapi modalnya, bahkan Anda akan hutang lagi dan bahkan akan gali lubang tutup lubang, bukan lubangnya tertutupi tapi lubang tambah besar dan tinggal nunggu waktu. Pada akhirnya Anda nggak bisa beli barang lagi, Anda nggak bisa jualan lagi, akhirnya bisnis pun kolaps. Perhatikan 3 faktor utama ini penyebab Anda tidak berhasil di level 1 ini, agar Anda bisa naik ke level kedua. Kita tunggu level kedua nanti tentang sales dan marketing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalam, semangat pagi.